Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak mendengarkan renungan harian firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam hidup beriman kami di hadapan hadirat-Mu. Urapi kami semua dan berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan ini sebenarnya mulai dari ayat 17 sampai 34, namun saya hanya membaca sampai dengan ayat 20 sebagai dasar renungan kita ini. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan ini, kita merenungkannya dengan tema kebiasaan yang salah dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Allah menyatakan diri kepada kita bukan hanya melalui firman-Nya, tapi juga melalui sakramen-sakramen yang Ia tetapkan. Ada dua sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, sacramentum, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Dua sakramen tersebut kita lakukan di gereja kita, GKPO Halim Perdana Kusuma. Saudara-saudara, salah satu sakramen yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini adalah sakramen perjamuan kudus yang dilakukan secara berkala 4 kali dalam setahun di GKPO Halim Perdana Kusuma. Bahwa dalam perjamuan kudus kita akan makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang dikurbankan. Perjamuan kudus juga dilakukan jemaat Korintus pada zaman Rasul Paulus. Namun sayangnya perjamuan kudus yang mereka adakan dilakukan dengan cara dan sikap yang salah. Mereka tidak memaknai perjamuan kudus sebagai sarana untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus. Sebaliknya, momen ini menjadi kesempatan untuk makan dan minum anggur sepuasnya. Mereka justru melampiaskan hasrat kedagingan dan sebuah upacara sakramen yang kudus. Paulus menegur praktek seperti itu. Sebabnya persekutuan model seperti itu tidak membangun. Ayat 21 sampai ayat 22. Paulus kembali mengingatkan mereka akan cara dan esensi dari perjamuan kudus, ayat 23 sampai ayat 29. Ia tidak ingin jemaat menjadikan perjamuan kudus sebagai ritual keagamaan belaka tanpa pemahaman makna. Paulus meminta mereka untuk mengintrospeksi diri dalam perjamuan kudus. Jemaat dituntut agar sungguh-sungguh menyadari arti tubuh Kristus yang terpecah-pecah dan darahnya yang tercurah. Perjamuan kudus masih dilakukan secara berkala dalam gereja sampai hari ini. Kita pun pasti sudah sering mengikutinya. Pertanyaan pentingnya, selama mengikuti perjamuan, apakah kita sungguh-sungguh mengerti makna pengorbanan Kristus? Sudahkah kita mengikuti ibadah-ibadah persiapan perjamuan kudus yang diadakan khusus oleh majelis di tiap-tiap komplek? Kalau tidak, maka perjamuan kudus hanya menjadi sebuah ritual keagamaan belaka, dan sakramen ini telah kehilangan maknanya. Melalui renungan firman Tuhan ini, mari kita kembali mengevaluasi diri dalam mengikuti perjamuan kudus. Kiranya setiap momen perjamuan kudus selalu mengingatkan kita akan karya keselamatan di dalam Yesus. Momen itu kiranya menguatkan komitmen kita untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia.
Saudara, demikianlah renungan bagi kita. Biarlah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk layak semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan kita ikuti pada momen perjamuan kudus yang akan diselenggarakan oleh gereja kita pada bulan-bulan berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami kembali agar sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan diri kami untuk layak semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Kami membuang segala kebiasaan yang salah di dalam mengikuti perjamuan kudus. Biarlah kami sungguh-sungguh mengerti dan memaknai akan pengorbanan Kristus Yesus, Sang Juru Selamat hidup kami. Kami boleh menghayatinya hingga kami sungguh-sungguh layak untuk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan, ampuni kami bila selama ini kami memperlakukannya tidak layak di hadapan-Mu. Dan biarlah dengan bantuan Roh Kudus kami boleh terus memberi diri kami untuk layak dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, pemulihan bagi mereka yang terganggu kesehatannya. Anugerahkanlah kelegaan bagi mereka yang berbeban berat. Angkatlah segala pergumulan yang begitu menekan jiwa batin umat-Mu. Dan bagi yang bergumul untuk pekerjaan, keluarga, rumah tangga, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Dalam pendidikan, Tuhan menganugerahkan yang terbaik. Buatlah berhasil segala yang dikerjakan tangan umat-Mu di hari ini. Biarlah seluruh umat-Mu boleh menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Anugerah kasih setia-Mu senantiasa dirasakan oleh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.